Halo sahabat para penikmat alur, balik lagi nih sama gua, Usop. Kali ini gua akan membahas alur film yang berjudul Beckett in Brooklyn. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini bercerita tentang seorang pria normal yang hidupnya baik-baik aja. Nggak ruwet lah hidupnya pokoknya. Dia memiliki pacar yang sangat teramat cantik. Suatu hari masalah datang menghampiri pria ini dan harus menyebabkan dia menjalankan usaha yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Usaha apa ya kira-kira? Biar nggak penasaran, langsung aja kita mulai videonya ya. Tapi sebelumnya, bantu kita dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar penulis dan editor gua cepet sembuh dari COVID. Haha, ngadi-ngadi. Oke lah, gua Usop, enjoy the plot. Film dimulai dan diperlihatkan seorang pria bernama David sedang bercerita tentang kisah hidupnya. David ini adalah seorang penulis. Selain penulis, David juga kerja sebagai karyawan kantoran. Scene berpindah dan diperlihatkan David sedang menaiki sepeda. David ini memiliki hobi bersepeda. Suatu ketika, David dan komunitas sepedanya datang ke sebuah pesta. Di pesta inilah David bertemu dengan kenalannya yang bernama Elisa. Elisa ini kelihatannya habis nyedot daun Bob Marley ya. Kelihatan banget. Aduh, matanya layu. Elisa memberikan sesuatu kepada David, tapi David yang orangnya lurus-lurus aja menolaknya. Karena gabut atau apalah, David iseng mengganti musik di pesta itu dengan musik di playlist handphonenya. Karena selera musiknya cocok, seorang betina cantik dan menggairahkan mendekati David. Betina ini bernama Cat. Mereka lalu ngobrol tipis-tipis dan karena terbawa suasana mereka pun berjoget bareng. Anjay, dugem ceritanya. Singkat cerita, kini David dan Cat sudah berada di atas ranjang. Saat David ingin melakukan pergenjutan duniawi dengan Cat menolaknya karena dia sudah punya pacar. Yah, kasihan, lemes lagi deh hotongnya. Keesokan harinya David berangkat ke kantor dan menjalani rutinitas seperti biasa. Lalu David ngechat temennya dan curhat soal Cat yang sudah punya pacar. Temennya yang gak mau David galau ini mengajak David ke sebuah pesta agar David bisa menemukan betina yang lain. Ketika berada di pesta, David merasakan kesepian di tengah keramaian. David lantas menelpon Cat dan mereka pun ngobrol lewat pesan telepon. Cat terlihat senang karena David menelponnya. Sejak hari itu hubungan David dan Cat semakin dekat. Mereka terlihat seperti orang pacaran tapi mereka nggak pacaran. Wadaw, kayak penulis gua. Haha, kasihan dia. FWB-an. Oke lanjut. Suatu hari David yang sedang berada di kantor mendapat kabar dari Cat. Cat cerita kalau dia diterima magang di sebuah perusahaan. Dan kabar yang lebih menggembirakan lagi adalah sekarang Cat sudah putus sama pacarnya. David yang gak mau melewatkan kesempatan emas ini langsung ngajak Cat buat tinggal bareng di apartemennya. Wait, langsung ngajak tinggal bareng aja nih. Aduh. Dan Cat yang rahimnya lagi hangat ini mau diajak tinggal bareng David. Tapi disinilah masalah baru dimulai. Entah apa yang terjadi, David ini tiba-tiba dipecat dari kantornya. Sedangkan di saat bersamaan, Cat juga mengabari kalau selama dia magang dia tidak akan menerima upah sepeser pun. Ketika lagi kacau karena gak punya uang, cicilan numpuk, kosan belum bayar, beras di rumah habis, rokok tinggal sebatas, dan pacar jarang ngasih jatah. David mendapat ide ngawur. Ide ngawur itu adalah dia akan menjadi pengedar daun Bob Marley. David lalu menemui Elisa, cewek pemakai yang tadi ada di awal pesta. David meminta wejangan Elisa karena dia lebih paham tentang dunia daun-daun tersebut. Setelah itu David langsung menguras semua isi ATM buat dijadiin modal. Lalu David cerita ke Cat. Cat awalnya gak setuju, tapi karena udah gak ada pilihan lain, Cat pun pasrah aja. Dan malam itu mereka tutup dengan melakukan sudah pasti pergenjutan duniawi. Besoknya David bertemu dengan salah satu bandar kenalan Elisa yang bernama Ace. Di sini uangnya David cukup untuk membeli 2 paket daun Bob Marley. Tapi bisnis baru David kurang berjalan mulus. Dia belum mampu mendapatkan 1 pelanggan pun. Karena stres belum dapat cuan dari bisnis barunya, David mengajak Cat melakukan pergenjutan duniawi.
Setelah puas melepas nafsu, Kate menunjukkan sofa yang pengen dia beli di internet. Karena hal itulah David jadi punya ide buat jual daunnya melalui internet. Akhirnya David mendapat pembeli pertamanya. Sejak saat itu pelanggan David mulai bertambah. Dan tentu saja David mulai mendapat profit dari bisnis daun Bob Marley-nya. Uang hasil usaha kerja dan uang ini ia simpan di bawah ranjang. Suatu hari David mendapat pelanggan anak orang kaya yang bernama Jeff. Karena Jeff ini asik orangnya, mereka pun berteman. Di lain hari, David juga mendapat pelanggan lagi yang merupakan seorang pengusaha sukses yang memberikan bonus agar David membeli sepeda baru. Widih, lancar ya usaha David sekarang. Alhamdulillah, semoga barokah. Lalu David pulang dengan sepeda barunya dan dia juga membawakan Kate sekotak coklat. Kate nampak senang karena David bisa produktif dan gak jadi beban keluarga lagi. Aduh, beban. Scene berpindah ketika Kate mengajak David buat pergi makan malam. Ternyata itu adalah pesta yang sudah disiapkan Kate dan teman-teman David untuk merayakan ulang tahun David hari itu. Karena sibuk dengan bisnis barunya, David ini sampai lupa hari ulang tahunnya. Tapi di sini David ini berbeda dari David sebelumnya. David yang sekarang terkesan sedikit lebih sombong. Maklum lah, udah banyak duit, lupa sama segalanya. Besok paginya David yang baru bangun langsung pergi berbisnis lagi. Malam harinya David melihat Kate sedang berdandan dan akan pergi dengannya. David nampak membiarkan Kate pergi begitu aja. Besoknya David mengantar daun ke rumah Jeff. Jeff yang tahu kalau David adalah seorang penulis, memintanya untuk mengirimkan sampel tulisannya. Rupanya perusahaan Jeff membutuhkan jasa seorang penulis. Tapi karena bisnis daun lebih menguntungkan, David tidak mengirimkan sampel ke Jeff. Saat pulang, Kate mengajak David buat ngobrol serius. Kate merasa kalau David memang berubah sejak menjadi pedagang daun keliling. David lalu meminta maaf dan berjanji akan mengambil orderan ketika siang aja. Dan malam harinya dia akan melayani Kate dengan sepenuh hati. Kate di sini nampak bahagia mendengar hal itu dan mengajak David pergi dinner besok. Besoknya aktivitas David berjalan seperti biasa. Ketika ia akan mengantar ke pelanggan terakhirnya, ia malah diajak nyedot daun oleh pelanggannya ini. David pun ngefly dan melupakan janji makan malamnya dengan Kate. Sementara itu, Kate menunggu di restoran sampai restorannya tutup. Duh, Mbak Yu, mesak nomen tuh gue. Pagi harinya saat David terbangun di apartemennya, dia tidak mendapati Kate di sana. David melihat pesan di dinding yang bertuliskan jika Kate membencinya dan pulang ke rumah orang tuanya. David lalu menyesali perbuatannya. Malam harinya ketika David nganter orderan ke rumah Jeff, dia ingin berhenti jualan daun dan ingin kerja di perusahaan Jeff sebagai penulis. Tapi semuanya sudah terlambat karena Jeff sudah menemukan penulis dan tidak memerlukan David lagi. Karena tidak punya pilihan lain, David terus dengan bisnis jualan daun. Singkat cerita, David mengambil barang di tempat Ace seperti biasanya. Tapi saat David pulang, polisi langsung menangkap Ace dan komplotannya. Ace curiga jika Davidlah yang telah melaporkannya kepada polisi. Lalu Elisa menelpon David dan cerita kalau Ace udah tertangkap. Elisa juga cerita kalau David dalam bahaya karena Ace mengira dia yang melaporkannya. David lalu menemui Ace dan ingin meluruskan semuanya. Tapi Ace yang udah terlanjur gedek langsung menghajar David hingga babak belur. Untung gak dibunuh. Kalau dibunuh alurnya sampai sini aja berarti. Benar juga. David lalu pulang dalam keadaan bonyok dan meratapi nasibnya. Kemudian David menemui teman-teman komunitas sepedanya dan meminta maaf karena kesombongannya. Teman-temannya memaafkan David. Keesokan harinya David menyusul Kate ke rumah orang tuanya, naik sepeda. David menempuh jarak yang sangat-sangat jauh hanya untuk bertemu Kate. Sesampainya di rumah Kate, dia sangat terkejut melihat keadaan David. Tanpa basa-basi, David meminta Kate untuk kembali kepadanya. Tapi tiba-tiba dari dalam rumah muncul pria yang ternyata adalah mantannya Kate. Ternyata Kate sudah balikan sama mantannya yang dulu. Di sini nih, gue salut banget sama David. David langsung mencium bibir Kate di depan pacarnya. Kate ini malah tampak seneng dicium David. Pacarnya Kate yang gak terima langsung mengejar David. David kabur dan nampaknya sangat bahagia mengayuh sepedanya. Dan film pun tamat. Itu tadi alur film Beckett in Brooklyn dari Nikmatin Alur. Mohon doanya buat penulis dan editor gua yang lagi terkena COVID biar cepet sembuh ya.
Jadi kita mohon maaf jika kita mengalami sedikit masalah dalam produksi. By the way, kita semua work from home kok. Jadi gua sama editor gua yang lagi satu negatif, gengs. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang ingin request film, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga. Gua Usop, I love you 3000.